Seolah tak ada kata tenang dalam kamus warga Palestina. Kini mereka harus berjibaku dengan tingkah Israel di Kota Jenin, Tepi Barat. Warga di Tepi Barat menghadapi operasi militer Israel yang mendadak intensif setelah Gencatan Senjata berlaku pada 19 Januari 2025 lalu. Serangan Israel itu semakin menambah penderitaan warga Jenin yang telah tertindas selama puluhan tahun lamanya. Namun, ada pepatah mengatakan, semakin ditempa, semakin kuat pula sebuah besi. Warga Jenin tak diam dan memilih untuk melawan. Apa yang sebenarnya terjadi di Jenin Tepi Barat dan apa alasan Netanyahu mengerahkan pasukannya ke wilayah pendudukan Israel itu? Selang sehari pasca gencatan senjata, puluhan laki-laki bertopeng dilaporkan menyerang dua desa yang ditempati warga Palestina di Tepi Barat pada Senin 20 Januari 2025 malam. Tepatnya desa Jinsafut dan desa Fanduk. Selain di dua desa itu, penyerbuan juga dilakukan terhadap warga Palestina di Masa dan kota Hebron. Serangan juga dilaporkan terjadi di sejumlah titik di Ramallah, Tepi Barat. Para penyerang bertopeng itu adalah para warga Yahudi yang bermukim di Tepi Barat. Serangan oleh warga Israel tersebut semakin diperparah dengan dijatuhkannya proyektil drone dan kawalan militer Israel. Puluhan orang terluka, sedikitnya 10 orang tewas dan terbakarnya mobil serta rumah. Hari itu, militer Israel menyebutnya sebagai operasi militer tembok besi. Operasi militer hari itu disebut-sebut sebagai serangan paling besar dalam 2 tahun terakhir di Jenin Tepi Barat. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Israel meningkatkan serangannya ke Tepi Barat? Alasan utama Israel menyerang Tepi Barat adalah ambisi untuk merebut wilayah itu dari Palestina dan menjadikannya sebagai bagian dari Israel. Alasan itu tak berubah bahkan sejak bertahun-tahun yang lalu. Tepi Barat selalu menjadi titik panas Israel dan Palestina. Meski demikian, ada faktor lain mengapa Israel saat ini semakin meningkatkan intensitas serangan ke Tepi Barat. Pertama, karena adanya angin segar dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jadi begini, pada 20 Januari 2025, Trump menandatangani surat eksekutif yang isinya pengampunan terhadap para pemukim dan pendukung garis keras Yahudi di Tepi Barat. Mereka yang diampuni adalah para pelaku yang melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Mereka diberikan sanksi oleh Amerika Serikat selama masa jabatan Joe Biden. Selain mengampuni kriminal, Trump juga seolah memberikan keleluasaan bertindak bagi pemerintah Israel di Tepi Barat. Tak heran, Trump memang sudah mendukung pendudukan Israel di Tepi Barat sejak dulu. Kedua, operasi militer di Tepi Barat itu menjadi siasat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mempertahankan karir politiknya di parlemen. Jadi begini, ketika Israel menyepakati gencatan senjata dengan Hamas di Gaza, Netanyahu harus kehilangan sejumlah dukungan dari para pejabat sayap kanan Israel di parlemen atau Knesset. Salah satunya terlihat dari mundurnya Itamar Ben-Gvir, salah satu tokoh sayap kanan yang berpengaruh. Selain Ben-Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga mengancam akan hengkang dari kabinet Netanyahu. Walau saat ini posisi Netanyahu masih terbilang aman, namun tetap saja gelombang sentimen negatif dari tokoh sayap kanan bukan hal baik bagi Netanyahu. Jika Netanyahu kehilangan sebagian besar dukungan di parlemen, bisa-bisa Israel harus mengadakan pemilihan lebih cepat. Alhasil, Netanyahu harus mempertaruhkan karir politiknya. Ditambah, isu dan dugaan soal kasus korupsi yang lama melilit Netanyahu juga terancam terbongkar. Itulah mengapa Netanyahu seolah berusaha mengambil hati para pejabat sayap kanan Israel dengan melanjutkan upaya pendudukan di Tepi Barat. Upaya pencaplokan itu pun sudah berlangsung sejak lama. Alurnya begini, pengerahan kekuatan dengan kekerasan, membangun permukiman Yahudi, dan berakhir pada pencaplokan selamanya. Namun, darah perlawanan telah mengalir di tubuh para warga Jenin. Mereka tak diam dan memilih untuk bersatu melawan penindasan Israel.
Jenin, salah satu kota di tepi barat, sudah lama menjadi simbol perlawanan dan rumah bagi para militan yang melawan Israel. Perlawanan warga Jenin dimulai sejak tahun 1930 ketika orang Palestina di kota itu mengangkat senjata melawan Inggris. Insiden itu dikenal sebagai pemberontakan Arab. 18 tahun kemudian, pecah perang Arab-Israel atau Nakba pada tahun 1948. Ketika ribuan warga Palestina terusir dari rumah mereka, pejuang di Jenin bertahan melalui bantuan tentara Irak. Mereka menolak untuk menyerahkan Jenin. Di kota inilah, para pejuang Jenin dan pengungsi Palestina menyatukan tekad mereka melawan penindasan Israel. Perlawanan mereka berada di bawah payung Brigade Jenin. Brigade Jenin adalah gabungan dari sejumlah kelompok perlawanan. Mulai dari Brigade Syuhada Al-Aqsa atau Fatah, Brigade Al-Quds atau Jihad Islam, dan Brigade Al-Qassam milik Hamas. Pemerhati kelompok perlawanan Palestina Ahmad Abu Al-Hijah menyebut mustahil untuk menumpas habis kelompok perlawanan di tepi barat. Ibarat patah tumbuh hilang berganti, kelompok perlawanan Jenin tepi barat menjadi lawan yang tangguh bagi Israel. Pasalnya, mereka memiliki pasokan logistik dan persenjataan yang melimpah dari Irak. Mereka juga bertekad tak akan pergi dari Jenin. Jadi, jika ada anggota yang tumbang, maka tak sulit untuk mencari pengganti mereka. Saking kuatnya cengkram kelompok perlawanan itu di Jenin, mereka bahkan tega menyerang pasukan keamanan bawahan otoritas Palestina atau PLO yang senyatanya sama-sama orang Palestina. Pasalnya, mereka menilai bahwa PLO merupakan pemerintahan Palestina yang dibentuk oleh Israel dan membiarkan pendudukan Israel di tepi barat. Ditambah, PLO juga mereka anggap sebagai pemerintahan yang diisi oleh para koruptor. Nah, ada yang menduga Hamas memiliki keterkaitan dengan perlawanan yang dilakukan oleh Brigade Jenin di tepi barat. Namun, benarkah demikian? Dan apa pendapat Hamas atas serangan Israel dalam operasi tembok besi? Menanggapi operasi militer Israel di tepi barat, Hamas segera mengutarakan kecamannya. Pejabat Biro Politik Hamas, Basem Naim, menyatakan bahwa operasi militer tembok besi merupakan salah satu upaya Israel untuk mencaplok permanen wilayah tepi barat. I think Netanyahu and his fascist ministers in the government has declared publicly in several occasions that the year 2025 is the year of claiming or declaring sovereignty, Israeli sovereignty over the West Bank, which clearly indicating how much this government or this state planning to go for a ceasefire or for a peace or settlement or stability here or in the region. I think it is part of an already planned strategy to annex the rest of the West Bank, to claim sovereignty, and to change the grounds, the facts on the ground forever, especially in Al-Aqsa Mosque, in Jerusalem, and in the rest of the West Bank. Naim juga menyatakan bahwa eskalasi yang terjadi di tepi barat tak ada hubungannya dengan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Alias, bukan karena Hamas menyerang Israel, maka tepi barat kini terkena getahnya pula. Namun, memang karena Israel yang semena-mena melakukan pendudukan terhadap wilayah Palestina. The support of Hamas in the West Bank is bigger and stronger in the West Bank than maybe in Gaza. But I have here to raise one point. It is not about Hamas. Look, they have claimed that they are attacking the Gaza Strip along 15 months, destroyed everything because of October 7th and because of Hamas. Okay, what is about the West Bank? We have no October 7th and we have no Hamas resisting like what we have seen in the Gaza Strip. But despite of this, they are still continue to attack the Palestinians and Palestinian properties and Palestinian territories. Gencatan senjata Israel dan Hamas di Gaza rupanya tak menjamin ketenangan warga Palestina. Kini, Israel mengalihkan perhatiannya seolah mencari mangsa baru di tepi barat. Bagi Israel, pengerahan kekuatan di tepi barat ditengarai sebagai upaya melemahkan kekuatan Brigade Jenin
yang dianggap sebagai duri dalam daging. Namun Jenin tak diam dan memilih untuk melawan. Tak ada yang ingin tepi barat menjadi Gaza kedua. Kira-kira akan mengarah kemana eskalasi adu kekuatan di Jenin tepi barat? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.